Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12. Di sini kami akan mempresentasikan tentang konsep, teori, dan praktik psikologi pendidikan. Kelompok 12 beranggotakan Aprilia, Fikri Aldiansyah, dan Cepi Pahrudin. Adapun submateri yang akan kelompok kami sampaikan adalah sebagai berikut. Saya Aprilia, jadi pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang konsep psikologi pendidikan. Pengertian psikologi pendidikan. Psikologi berasal dari kata psikhe yang berarti jiwa dan logos yang berarti ilmu, sehingga psikologi berarti ilmu yang mempelajari masalah kejiwaan dari peserta didik dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Psikologi pendidikan ini merupakan suatu ilmu yang mempelajari tentang perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Berkenaan dengan objek psikologi ini, maka yang paling mungkin untuk diamati dan dikaji adalah manifestasi dari jiwa itu sendiri, yakni dalam bentuk perilaku individu dalam berinteraksi dengan lingkungannya. Dalam lingkupan ini, psikologi membantu yang pertama, membantu pendidik memahami karakteristik kognitif, afektif, dan psikomotorik peserta didik secara integral. Yang kedua, pendidik mampu memahami keunikan dari peserta didik sesuai dengan karakteristik psikologinya masing-masing. Yang ketiga, pendidik mampu mengatasi masalah belajar dan menciptakan lingkungan yang kondusif serta menyenangkan bagi peserta didik. Perubahan anak didik dalam proses pendidikan, pengaruh pembawaan dan lingkungan atas hasil belajar, hubungan antara teknik mengajar dan hasil belajar, serta pengaruh kondisi sosial terhadap hasil belajar, dan pengaruh interaksi antar pendidik dan peserta didik. Menurut F.H. Phoenix, education is the process whereby person intentionally guide the development of person. Sedangkan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah tuntunan segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Sedangkan menurut TAP MPR nomor 5, MPR tahun 1973, pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam ataupun di luar sekolah. Secara garis besar, umumnya batasan pokok bahasan psikologi pendidikan dibatasi atas 3 macam, yaitu yang pertama mengenai belajar, yang kedua mengenai proses belajar, dan yang ketiga mengenai situasi belajar. Dalam konsep psikologi pendidikan ada prinsip psikologi pendidikan, di mana meliputi beberapa prinsip. Yang pertama, mengupayakan proses belajar berjalan dengan baik. Yang kedua, mengupayakan agar hasil belajar dapat dicapai oleh siswa secara efektif dan efisien. Dan yang terakhir, menciptakan situasi dan kondisi yang dapat menunjang proses pembelajaran dan dapat memenuhi kebutuhan perkembangan dari peserta didik secara maksimal. Untuk ruang lingkup psikologi pendidikan ini, yang pertama, pendidik dan hakikat perkembangannya. Yang kedua, belajar, jenis dan prosesnya termasuk prinsip dan faktor yang mempengaruhinya. Yang ketiga, mengajar dan prinsip-prinsipnya. Yang keempat, perbedaan individu meliputi perbedaan minat serta bakat dari peserta didik sendiri. Dan yang kelima, gejala-gejala kejiwaan seperti cara berpikir, motivasi belajar, dan sebagainya. Untuk tujuan dari psikologi pendidikan ini adalah untuk membantu pendidik dalam memahami sifat dan tingkah laku peserta didiknya, menyangkut kemampuan, emosi, kelemahan, serta kekurangan, dan lain sebagainya. Psikologi pendidikan dalam Islam. Yang pertama yaitu sebagai sumber ilmu, karunia Allah yang cukup besar yang dianugerahkan kepada manusia ialah kemampuan berbahasa. Bahasa merupakan instrumen pokok bagi manusia dalam berpikir, memperoleh pengetahuan yang menghasilkan berbagai macam ilmu pengetahuan. Kemudian belajar membaca. Dalam Al-Quran, surat Al-Alaq ayat 1-5 merupakan surat pertama kali yang diturunkan Allah mendorong kepada manusia untuk membaca. Kewajiban belajar bagi manusia melalui proses membaca, mendengar, dan merasakan, karena ketiga karakter tersebut ada pada diri manusia. Untuk mengajar
Manusia, seorang guru dituntut untuk memahami psikologi peserta didik, baik diri sifat maupun watak peserta didik. Psikologi pendidikan dalam pengembangan kurikulum. Dalam pengembangan kurikulum, harus memperhatikan keunikan yang dimiliki oleh setiap individu, baik ditinjau dari segi tingkat kecerdasan, kemampuan, sikap, motivasi, dan perasaan. Tahapan-tahapannya yaitu: pertama, kemampuan siswa hasil belajar melalui suatu dalam berbagai konteks. 2. Pengalaman belajar siswa. 3. Hasil belajar. Dan yang terakhir, keempat, standarisasi kemampuan siswa. Psikologi pendidikan terhadap sistem pembelajaran. Pertama, tujuan belajar. Agar seseorang benar-benar belajar, ia harus mempunyai suatu tujuan. Kedua, berproses. Orang itu harus bersedia mengalami berbagai macam kesulitan dan berusaha dengan tekun untuk mencapai tujuan yang berharga baginya. Ketiga, belajar bukan sekedar menghafal. Yang keempat, latihan didahului oleh pemahaman. Ulangan dan latihan perlu diadakan tetapi harus didahului oleh pemahaman. Metode psikologi pendidikan. Pertama, metode eksperimen merupakan serangkaian percobaan yang dilakukan oleh eksperimenter dalam sebuah laboratorium atau ruangan tertentu. Teknisnya, pelaksanaan disesuaikan dengan data yang diangkat. 2. Metode kuesioner disebut juga Miles Survey karena pelaksanaannya menyebarkan dan pengembalannya sering dikirim dan dari responden melalui jasa pos. Namun, sebelum kuesioner disebarkan atau dikirim kepada responden yang sesungguhnya, seorang peneliti psikologi pendidikan biasanya melakukan uji coba. 3. Metode studi kasus digunakan untuk memperoleh gambaran yang rinci mengenai aspek-aspek psikologi seorang siswa atau sekelompok siswa tertentu. Keempat, metode penyelidikan klinis diberlakukan untuk menyelidiki anak atau siswa yang mengalami penyimpangan perilaku. Oleh karenanya, penggunaan sarana dan cara yang dikaitkan dengan metode penyelidikan klinis selalu memperhatikan batas-batas kesanggupan siswa, sama halnya dengan metode eksperimen. Ini dilakukan di laboratorium. Kelima, metode observasi naturalistik. Metode observasi naturalistik dilakukan secara alamiah dalam hal penelitian berada di luar objek yang diteliti atau tidak menempatkan diri sebagai seorang yang sedang melakukan penelitian. Selanjutnya yaitu materi teori psikologi pendidikan. Ada beberapa teori psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu teori behavioristik. Nah, teori ini merupakan tingkah laku manusia yang dikendalikan oleh ganjaran atau reward atau penguatan dari lingkungan. Kemudian ada teori kognitif, yaitu tingkah laku seseorang senantiasa didasarkan pada kognisi, yaitu tindakan mengenal atau memikirkan situasi di mana tingkah laku itu terjadi. Kemudian ada teori manajemen operasional, yaitu tingkah laku seseorang dikontrol oleh konsekuensi yang mungkin terjadi. Kemudian ada teori Gestalt, yaitu proses kognitif terjadi melalui proses atau pola yang saling terkait. Kemudian ada sejarah para tokoh psikologi pendidikan, yaitu pertama ada Plato dan Aristoteles, ada John Amo Comenius, ada Jean-Jacques Rousseau, ada Johann Heinrich Pestalozzi, yang kelima ada Johann Friedrich Hilbert, yang keenam Herbert Ian, Friedrich Froebel, Grenfell Stanley Hall, and Sir Francis Galton, dan William James. Kemudian ada 3 praktek psikologi pendidikan, yaitu aplikasi teori behavioristik dalam pendidikan. Yang kedua ada aplikasi kognitif dalam pendidikan. Yang ketiga ada aplikasi teori konstruktif dalam pendidikan. Yang pertama, aplikasi behavioristik dalam pendidikan. Aliran psikologi
belajar yang sangat besar dipengaruhi arah dan pengembangan teori dalam praktek pendidikan dan pelajaran hingga kini adalah aliran behavioristik. Nah, aliran ini menekankan pada terbentuknya perilaku yang tampak sebagai hasil belajar. Teori behavioristik ini dengan model hubungan stimulus responnya menunjukkan orang yang belajar sebagai individu yang pasif. Respon atau perilaku tertentu dapat membentuk karena kondisi dengan cara tertentu dengan menggunakan metode drill atau pembiasaan semata. Kemudian aplikasi kognitif dalam pendidikan. Hakikat belajar merupakan teori kognitif yang sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, reorganisasi perseptual, dan proses intelektual. Kegiatan pembelajaran yang berpijak pada teori kognitif ini sudah banyak digunakan dalam merumuskan tujuan pembelajaran, mengembangkan strategi dan tujuan pembelajaran, tidak lagi mekanistik sebagaimana yang dilakukan dalam pendekatan behavioristik. Kemudian ada aplikasi konstruktif dalam pendidikan. Nah, aplikasi teori belajar konstruktivistik dalam proses belajar pembelajaran dapat menggunakan beberapa jenis metode belajar seperti penjelasan ceramah, tanya jawab, ada diskusi, penugasan, bermain peran. Pada teknik penjelasan ceramah, guru menjelaskan tentang suatu materi pelajaran kepada siswa agar siswa mengetahui apa yang akan dipelajarinya. Seperti itu. Itu mungkin yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Saya kembalikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk diskusi bisa dilanjutkan di grup WhatsApp kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.